Zak, potongnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi flowchart, yang mana ada 4 hal yang kita akan bahas. Yang pertama, menjelaskan simbol-simbol flowchart. Yang kedua, variabelnya. Yang ketiga, tipe datanya. Dan ketiga, proses deklarasinya. Oke, untuk pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu flowchart. Flowchart adalah diagram yang digunakan untuk menggambar alur proses atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu tugas dengan simbol-simbol grafis. Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan algoritma atau produser agar lebih mudah dipahami. Untuk simbol sendiri terdiri dari 5. Sebenarnya masih banyak sih, tapi yang terpenting ada 5 dulu. Yang pertama, terminator berbentuk oval, menunjukkan awal atau akhir dari proses. Yang kedua, proses yang berbentuk persegi panjang, menunjukkan aktivitas atau tindakan yang dilakukan. Yang kedua, input atau output berbentuk janjar-genjang yang digunakan untuk menerima inputan atau menghasilkan output. Yang keempat, decision belah ketupat, menunjukkan percabangan berdasarkan sesuai kondisi iya atau tidak. Yang kelima, argo atau panah, menunjukkan arah alur proses. Yang keempat, kita akan membahas variabel. Dalam flowchart, variabel adalah tempat menyimpan nilai yang digunakan dalam proses atau penghitungan. Variabel dapat berubah sesuai dengan alur proses dan digunakan untuk menyimpan input, hasil perhitungan atau data lain. Jenis variabel dalam flowchart ada 3, yaitu flowchart input untuk menyimpan data yang dimasukkan pengguna, contohnya angka, nama, usia. Yang kedua, variabel proses yang digunakan dalam menghitung atau mengelola data, contohnya hasil sama dengan angka 1 plus angka 2. Yang ketiga adalah variabel output, menyimpan hasil yang akan ditampilkan, contohnya status, lulus jika nilai lebih dari 70. Oke, selanjutnya di sini aku membahas tipenya. Yang pertama, integer, bilangan bulat, digunakan untuk menyimpan angka bulat tanpa desimal, contohnya 10, min 5 atau 1000. Yang kedua, float atau double, bilangan desimal yang digunakan untuk menyimpan angka desimal, contohnya 3,14, min 0,5, 99,99. Yang ketiga, string, teks atau karakter, digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. Yang keempat, boolean, true atau false, digunakan untuk menyimpan nilai logika benar atau salah, contohnya true atau false. 5, array atau list, kumpulan data, digunakan untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel, contohnya 1, 2, 3, 4 atau apel, mangga, dan jeruk. Selanjutnya di sini akan menjelaskan cara mendeklarasikan flowchart. Cara mendeklarasikan variabel dalam flowchart. Dalam flowchart, variabel biasanya dideklarasikan di awal sebelum digunakan dalam proses. Deklarasi bisa digunakan menuliskan nama variabel, tipe data, nilai awal atau opsional. Format umum deklarasi. Tipe deklarasi. Deklarasi berdasarkan tipe data. Tipe data contohnya deklarasi penjelasan. Integer, umur, integer 25. Variabel umur dengan nilai awal 25. Float, nilai float 85,5, menyimpan nilai ujian siswa. String, nama, string Budi, nama siswa dalam bentuk teks. Boolean, lulus, boolean flash, status kelulusan siswa. Array, angka, array 10, 20, 30, kumpulan angka. Kesimpulannya, flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur proses dengan simbol tertentu. Dalam flowchart, variabel digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan dalam proses seperti input hasil, perhitungan, atau kondisi logika. Agar flowchart dapat bekerja dengan baik,
variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu, termasuk menentukan nama variabel, tipe data, dan nilai awalnya. Jika diperlukan, tipe data yang umum digunakan dalam flowchart meliputi integer, float, string, boolean, dan array. Dengan deklarasi variabel yang jelas, flowchart menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan efisien dalam pemrosesan data. Mungkin